Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau merupakan program studi pertama di Indonesia. Bekerja sama dengan April Group, Tanoto Foundation, dan University of Tsukuba di Jepang, gedung ini memiliki fasilitas dan juga pembelajaran yang cukup memadai, di mana kedua hal tersebut disesuaikan dengan kondisi di industri dunia pulp dan kertas. Salah satu pembelajaran yang ada pada program studi ini adalah teknologi biopolimer dan turunannya. Berikut ini merupakan video pembelajaran mengenai teknologi biopolimer dan turunannya. Hai, selamat datang di dunia fantasi. Perkenalkan, saya Denisa Damanik, seorang pemandu yang akan membawa kamu untuk menjelajahi dunia ini. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti saya? Pernyataan Anda cukup membuat saya tertarik. Tapi apa yang akan kita jelajahi di dunia ini? Kita akan menjelajahi seputar dunia biopolimer. Biopolimer? Apa itu? Biopolimer adalah polimer yang terbentuk secara alami yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang terdapat di alam. Seperti polimer, biasanya biopolimer yang kita sebut dengan polimer organik merupakan rantai molekul yang tersusun atas komponen kimia, di mana monomer-monomernya itu tersusun dengan sangat panjang. Biopolimer terbagi atas dua, yaitu biopolimer sintetik dan biopolimer alami. Dibandingkan dengan biopolimer sintetik, biopolimer alami memiliki struktur yang sangat padat dan jelas, dan memiliki bentuk 3 dimensi. Karena bentuk 3 dimensi inilah, mereka sering disebut molekul aktif in vivo. Biopolimer yang telah terurai secara hayati biasanya menggunakan energi atau sumber daya yang terbarukan, dan memungkinkan mereka untuk menggantikan biopolimer yang berbahan dasar fosil. Biasanya ini terdiri dari pati, gula, ataupun yang lainnya yang tersusun atas karbohidrat dan protein, dan telah banyak diaplikasikan di berbagai industri seperti keramik, farmasi, litografi, dan makanan. Bahan dasar untuk pembuatan biopolimer ini merupakan tumbuhan, biasanya seperti kayu. Kenapa kayu yang bisa dijadikan sebagai bahan baku biopolimer? Iya juga, kenapa ya? Kalau itu saya kurang tahu. Gimana kalau kamu ikut aku aja, biar kamu saya jumpakan sama yang ahlinya. Yang ahli? Siapa? Ayo deh, ikut aku aja, sini. Ini di mana? Jadi kita sekarang berada di tempat si ahli kayu yang Denisa sebutkan tadi. Ayo, mari masuk denganku. Oke. Halo, Wah, keren sekali. dengan Denisa si cantik dan manis. Ih, nggak suka gelai. Gelai ini ada tamu baru. Kamu? Siapa? Iya, dia pendatang baru di dunia ini. Katanya dia mau mempelajari ilmu kayu dari kamu. Halo, salam kenal. Seperti yang Denisa bilang, saya adalah pendatang baru di dunia ini. Saya ingin mempelajari ilmu kayu dari Anda. Apakah Anda berkenan? Tentu saja saya berkenan. Sebentar ya, saya ambil kuncinya terlebih dahulu. Oke, ini ada jam tangan untuk kamu. Jadi kamu bisa menekan tombolnya ketika kamu telah selesai dari ruangan ini. Saya akan kembali kepadamu. Mari masuk. Halo, perkenalkan saya Indon, sang pakar ilmu kayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai kayu. Pada dasarnya, kayu adalah bagian atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Di dalam kayu ini terdapat beberapa komponen yang menunjang peran kayu, seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif lainnya. Penggunaan kayu ini semakin lama semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan kayu dapat digunakan dalam pembuatan berbagai macam produk, seperti pembuatan produk biopolimer. Dalam pembuatan produk, terdapat banyak jenis kayu yang biasa digunakan seperti kayu akasia mangium, kayu eukaliptus, dan beberapa kayu lainnya yang mengandung selulosa yang tinggi.
Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman dan hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, melainkan berkaitan dengan lignin dan hemiselulosa, membentuk lignoselulosa. Selulosa adalah polimer dari rantai unit AD14 anhidroglukosa atau C6H12O6. Sebanyak 40-60% yang terdapat dalam dinding sel pada tumbuhan berkayu. Beberapa ciri-ciri dari struktur selulosa yang berdasarkan pada karakteristik kimia yang dimiliki adalah dapat mengembang dalam air, berbentuk kristalin, adanya kelompok fungsional yang spesifik dan dapat bereaksi dengan enzim selulotik. Hemiselulosa mirip dengan selulosa, yang merupakan polimer gula. Namun, berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun dari glukosa, yang tersusun dari berbagai macam-macam jenis gula. Lignin adalah zat yang bersama-sama dengan selulosa, adalah salah satu sel yang terdapat dalam kayu. Lignin merupakan suatu makromolekul kompleks, suatu polimer aromatik alami yang bercabang-cabang dan mempunyai struktur 3 dimensi yang terbuat dari fenilpropanoid yang saling terhubung dengan ikatan yang bervariasi. Lignin membentuk matriks yang mengelilingi selulosa dan hemiselulosa, penyedia kekuatan pohon, dan pelindung dari biodegradasi. Lignin sangat resisten terhadap degradasi, baik secara biologi, enzimatis, maupun kimia. Zat ekstraktif adalah komponen di luar dinding sel kayu yang dapat dipisahkan dari dinding sel, yang tidak larut menggunakan pelarut air atau organik. Zat ekstraktif terdiri dari berbagai jenis komponen senyawa organik, seperti minyak yang mudah menguap, terpen, asam lemak dan esternya, lilin, alkohol polihidrit, mono dan polisakarida, alkaloid, dan komponen aromatik, yaitu asam, aldehid, alkohol, dimel fenilpropana, stilbene, flavonoid, tanin, dan quinon. Wah, keren sekali. Aku baru tahu kalau kayu bisa dibuat menjadi berbagai macam produk. Tapi, aku lebih penasaran mengenai hubungan dari kayu tersebut dengan produk biopolimer yang dihasilkan. Apakah kamu tahu bagaimana proses pengolahan kayu tersebut menjadi produk biopolimer? Oh, mengenai pengolahan kayu yang menjadi produk biopolimer ya? Maaf, saya kurang tahu karena itu bukan bidangku. Kamu bisa mungkin bertanya kepada Denisa karena dia tahu semua ahli di dunia ini. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan ya. Saya pergi dahulu untuk mencari ilmu-ilmu lainnya. Dadah. Oke, hati-hati dan sampai jumpa kembali di lain waktu ya. Hai, bagaimana perjalananmu? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Banyak sekali ilmu yang bisa saya pelajari tentang kayu. Namun setelah mempelajari hal tersebut, muncul rasa penasaran di benak saya. Oh, ternyata kamu memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi ya. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu tahu lagi? Begini, saya penasaran dan saya ingin tahu bagaimana sih produk biopolimer bisa dihasilkan dari kayu. Kira-kira kamu tahu nggak bagaimana prosesnya? Sebaiknya sebelum kita masuk pada tahap proses pembuatan produk biopolimer, ada baiknya kita harus mengetahui serat yang digunakan untuk proses pembuatan produk biopolimer. Saya akan membawa kamu kepada orang yang tepat. Ayo, ikuti aku. Oke. Hari kita telah sampai pada pemahaman serat. Di sini aku akan meninggalkanmu dengan seorang ahli pakar yang bernama Nina. Dan saya akan meninggalkanmu seperti biasa. Seperti pada tahapan sebelumnya, kamu bisa menekan tombol jika kamu membutuhkan bantuanku dan ingin beralih ke tahap selanjutnya. Sampai jumpa. Baik Ibu Pemandu, hati-hati Bu. Halo, siapa kamu? Apakah ada yang bisa aku bantu? Oh halo, perkenalkan saya Alfa.
Saya berasal dari dimensi sebelah dan baru saja sampai di dimensi ini. Kamu siapa? Selamat datang Alfa. Perkenalkan, aku adalah pakar serat. Nah, dimensi ini merupakan rumahku dan di rumahku ini kamu dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan. Nah, aku yakin pada tahapan sebelumnya kamu telah mengetahui tahapan pengenalan kayu. Nah, dari tahapan itu apakah ada yang belum kamu ketahui atau yang belum kamu pahami? Iya, ada satu hal yang saya belum pahami, yaitu bagaimana bisa sebatang kayu berubah menjadi produk biopolimer. Pertanyaan yang sangat menarik. Tentu saja kamu dapat menemukan jawabannya selagi kamu dapat mengetahui proses dari kayu tersebut. Nah, apakah kamu tertarik untuk mengenal dunia serat bersamaku? Tentu saja saya tertarik. Baiklah. Pada tahapan ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari bagaimana serat yang sering digunakan dalam biopolimer. Nah, pada dasarnya, serat itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu serat alami dan juga serat buatan. Serat alami merupakan serat yang dapat kita peroleh dari alam. Misalnya, serat sutra. Serat sutra merupakan serat yang dapat kita ambil dari kepompong ulat sutra. Nah, selanjutnya, serat kapas. Serat kapas merupakan serat yang kita peroleh dari tanaman kapas dan digunakan sebagai bahan baku untuk kain katun. Nah, selanjutnya, serat linen. Serat linen merupakan serat alami yang sangat mahal karena memerlukan waktu yang lama dalam proses produksinya. Kemudian ada serat wol. Serat wol ini merupakan serat alami yang kita peroleh dari hewan seperti biri-biri, seperti kambing, domba, dan alpaka. Selanjutnya ada serat rami. Serat rami merupakan serat yang dapat kita peroleh dari pengolahan batang dari tanaman rami. Kemudian ada serat goni. Serat goni ini merupakan serat yang berasal dari pohon goni yang dapat kita manfaatkan untuk pembuatan permadani dan juga karpet. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai serat buatan manusia atau man-made fiber. Nah, man-made fiber ini merupakan serat buatan manusia yang kita peroleh dari bahan petrokimia yang memiliki daya tahan serta kekuatan yang sangat tinggi. Nah, senyawa kimia yang menghasilkan serat buatan ini disebut dengan polimer. Polimer yang dihasilkan dari serat buatan ini hampir sama dengan senyawa penyusun karet, penyusun dari perekat, dan juga pelapis permukaan. Nah, contoh dari man-made fiber ini adalah serat rayon. Serat rayon ini merupakan serat sintetis yang dengan cara mengemolisasi serat alami, tetapi serat rayon ini bukan murni dari serat sintetis dan bukan pula murni dari serat alami. Nah, contoh dari serat rayon ini adalah serat rayon viskos dan juga serat dari cupra amonium. Nah, selanjutnya ada serat dari polimer sintetis. Serat polimer ini merupakan serat yang terbuat dari serat sintetis melalui proses kimia. Misalnya, serat nilon, serat polyester, dan juga serat dari akrilat. Nah, kegunaan dari serat polimer sintetis ini adalah digunakan sebagai perabotan rumah tangga, sebagai campuran kain untuk wol, dan juga sebagai bahan pengganti untuk tanaman wol. Kemudian, dapat kita gunakan sebagai bahan campuran dari kain katun. Wah, ternyata serat itu bukan hanya satu macam saja ya. Pikiranku semakin terbuka dan mulai bisa memahami serat-serat yang terdapat di dalam kayu tersebut. Tapi, apakah semua serat memiliki ukuran yang sama? Nah, tentu saja tidak. Setiap serat itu memiliki perbedaan dari berat molekul, diameter serat, laju aliran, dan juga karakteristik dari prosesnya. Nah, terdapat 3 perhitungan yang perlu kamu ketahui, Alfa. Yang pertama, ada teks yang merupakan berat 1 gram di dalam 1000 meter serat.
Nah, yang kedua, Ditex yang merupakan berat 1 gram di dalam 10.000 meter serat. Nah, yang selanjutnya ada Den yang merupakan berat 1 gram di dalam 9.000 meter serat. Oh, ternyata mereka berbeda-beda ya. Kemudian, adakah hubungan antara materi pemahaman serat yang telah Anda jelaskan dengan produk biopolimer yang saya tanyakan tadi? Nah, pemahaman serat ini akan membantumu dalam mengenali berbagai proses tahapan dalam mengelola biopolimer. Nah, ada juga dalam proses pembuatannya, serat itu terbagi menjadi 2, yaitu woven dan juga non-woven. Nah, untuk mengenal produk itu lebih lanjut, kamu bisa pergi ke tahapan selanjutnya. Apa? Jadi aku harus berpindah lagi? Iya, tentu saja kamu harus berpindah dan bertemu dengan pakar lainnya. Kamu bisa kembali ke dimensi sebelumnya dengan melangkahkan kakimu pada portal yang kamu gunakan untuk memasuki dimensi ini tadi. Baiklah, terima kasih atas ilmunya. Iya, sama-sama Alfa. Dadah Alfa, sampai jumpa. Hai, gimana? Seru nggak tadi perjalanan kamu? Seru sekali, tapi ngomong-ngomong, kenapa ya bajumu berbeda? Oh, baju ini adalah baju penelitian saya. Tadi saat saya meninggalkan kamu, saya mengadakan penelitian sebentar saja. Oh, begitu. Iya, saya mengerti. Jadi gimana? Apakah semua pertanyaan kamu sudah terjawab di dunia ini? Nah, iya, sebenarnya pertanyaan utama saya belum terjawab sih, mengenai bagaimana sih kayu bisa dibuat menjadi produk biopolimer. Terus, kamu mau lanjutin ya? Sini, aku bawa kamu ke mereka aja. Yuk. Oke. Hai, kamu pendatang baru ya? Ini siapa? Hai, perkenalkan namaku Kellen Austin. Aku merupakan salah satu ahli dari dunia biopolimer ini. Nah, untuk Denisa, kamu jangan khawatir karena dia telah menitipkanmu kepada kami. Lagi pula kamu pasti penasaran kan bagaimana sih pengolahan dari produk biopolimer ini? Nah, kebetulan kami adalah ahlinya. Kami? Siapa? Hai, perkenalkan namaku Jessica. Aku merupakan rekan dari Kellen yang bertugas untuk menjelaskan mengenai produk biopolimer terutama bidang woven. Nah, karena tahapan ini merupakan tahapan yang harus kamu pahami secara detail, maka akan aku serahkan terlebih dahulu kepada Jessica. Dan apabila sudah selesai, kamu bisa memanggilku untuk membahas lebih lanjut mengenai pengolahan produk biopolimer, terutama untuk non-woven. Selamat tinggal! Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai produk biopolimer woven yang paling terkenal yaitu rayon. Rayon merupakan produk biopolimer woven yang terbuat dari reaksi regenerasi selulosa dan prosesnya itu melewati proses sanitasi. Rayon biasanya digunakan untuk membuat pakaian seperti blus, gaun, dress, dasi, ataupun kebutuhan rumah tangga seperti spray, selimut, dan juga industri seperti pembuatan kawat ban. Nah, rayon ini memiliki beberapa karakteristik seperti mudah menyerap keringat, nyaman dipakai, namun cukup mudah untuk kusut, berkilau, dan juga memiliki weight modulus yang cukup rendah karena rayon termasuk low weight modulus. Nah, untuk memahami proses pembuatan produk biopolimer woven rayon, maka kita akan langsung pergi ke pabriknya. Yuk! Terdapat 10 tahapan dalam pembuatan rayon. Yang pertama adalah tahap alkalisasi. Tahap ini merupakan tahapan reaksi antara selulosa yang berbentuk pulp dengan NaOH 18%. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil berupa sluri alkali selulosa, penggembungan selulosa, menghilangkan kotoran, dan melarutkan hemiselulosa dengan NaOH. Tahapan kedua adalah proses pemeraman. Hasil proses alkalisasi harus diperam terlebih dahulu untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa, sehingga larutan akan lebih mudah dilarutkan. Proses ini dilakukan dalam alat yang bernama aging drum dengan waktu pemeraman selama 5-6 jam dan kecepatan putar drum tersebut adalah 0,3 sampai 0,6 rpm. Setelah itu, alkali selulosa dikirim ke hopper untuk dihilangkan logam-logam alkali yang masih terkandung di dalamnya. Pada proses selanjutnya, alkali selulosa masih belum dapat dilarutkan, sehingga alkali harus terlebih dahulu dirubah bentuknya. Prosesnya adalah alkali selulosa dirubah ke bentuk selulosa santat dengan direaksikan dengan karbon disulfida di dalam alat yang bernama santator. Hasil dari selulosa ini berupa selulosa santat.
Selulosa santat kemudian dilarutkan dengan mereaksikan alkali selulosa santat dan NaOH 20 gram per liter pada alat dissolver dan fine homogenizer. Proses ini berlangsung selama 1,25 sampai 1,75 jam dengan suhu 15 sampai 20 derajat Celcius. Proses pelarutan akan menghasilkan larutan kental yang bernama larutan viskosa. Proses ini dilakukan pada suhu rendah untuk menghindari terjadinya dekomposisi santat dan produk sampingnya. Proses kelima adalah proses pematangan. Proses ini dimaksudkan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa dan terjadi di dalam alat ripening tank. Setelah larutan matang, maka larutan viskosa akan dipintal dengan pemintalan basah. Prinsipnya yaitu, larutan viskosa akan dilewatkan pada cetakan serat, kemudian larutan akan dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan koagulan. Filamen yang dihasilkan memiliki panjang yang tidak berujung. Untuk itu, perlu dilakukan pemotongan filamen atau tow, sehingga proses selanjutnya dapat dengan mudah dilakukan. Proses pemotongan dilakukan dengan memasukkan tow pada mesin pemotong. Serat rayon yang telah dipotong dilewatkan pada pipa-pipa kecil yang berlubang dengan injeksi uap. Tujuannya adalah untuk mengambil larutan CS2 dan air yang masih terkandung di dalam larutan. Tahap ke-9 adalah proses pengerjaan lanjutan atau after treatment. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa larutan koagulan dan sulfida yang masih menempel pada serat rayon viskosa. Serat rayon yang berbentuk hamparan dilewatkan pada mesin after treatment secara kontinu dengan kecepatan conveyor 3-5 meter per menit. Kemudian masuk tahap terakhir pembuatan rayon, yaitu tahap proses pengeringan dan pengepakan. Prinsipnya adalah serat akan dipres lewat squeezer roller, lalu dikirim ke mesin wet opener untuk dicabi-cabi, sehingga serat yang terpotong akan menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk dikeringkan. Setelah proses pengeringan dilakukan, serat akan dicabik kembali menjadi stapel yang siap untuk dipintal. Nah, itu tadi merupakan proses produksi rayon di dalam pabriknya. Keren sekali, bukan? Iya, seperti berada di dalam pabrik. Iya, teknologi di sini sangat canggih sehingga ketika kita menonton video tersebut, maka kita sedang berada di dalam pabriknya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya ingin menjelaskan satu hal penting ketika kita sedang membuat proses produksi rayon. Nah, ketika kita sedang dalam proses produksinya, kita perlu memperhatikan beberapa parameter. Parameter yang diperhatikan berupa yang pertama adalah suhu. Suhu yang digunakan biasanya berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah bahan kimia yang digunakan. Bahan kimia yang digunakan biasanya berupa asam sulfat atau H2SO4. Dan yang terakhir adalah waktu. Nah, waktu yang digunakan biasanya berkisar antara 7 sampai 8 jam. Oke, karena penjelasan mengenai produksi biopolimer woven rayon sudah selesai dijelaskan, maka kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu proses produksi biopolimer non-woven. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Kellen, yang sedang Anda jumpai tadi. Halo, nah selanjutnya saya akan membahas mengenai produk non-woven. Jadi, produk non-woven atau kita lebih kenal sebagai kain non-woven adalah suatu bahan yang mirip seperti kain, di mana biasanya terbuat dari serat panjang atau serat pendek atau staple, dan biasanya terlibat bersamaan oleh mekanik, thermal, kimia, atau dengan menggunakan pelarut. Di mana istilah ini biasanya digunakan oleh industri manufaktur tekstil untuk menunjukkan kain seperti kain yang biasanya tidak ditentukan tidak beracun. Nah, bahan dari produk non-woven ini biasanya tidak memiliki kekuatan, kecuali apabila dipadatkan ataupun diberikan kekuatan seperti penopang. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, penggunaan dari produk tersebut telah digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pembuatan busa poliuretan. Nah, jadi kain non-woven ini merupakan kombinasi yang bergabungan dari serat selulosa dengan serat sintetis, atau bisa juga terbuat dari 100% serat sintetis, di mana penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan materi pabrik, bukan menggunakan metode tradisional. Nah, jadi penggabungan ini akan menggunakan peleburan dari serat dengan resin yang kemudian akan dikeringkan. Nah, di mana formulasi dari produk tersebut juga dilakukan sekali, berbeda dengan kain tradisional. Oleh karena itu, maka biasanya tahapan pencucian dan juga inspeksi pada produk ini biasanya dijalankan. Nah, jadi kain non-woven ini memiliki karakteristik yang baik, di mana memiliki ketahanan terhadap cairan dan juga memiliki penetrasi yang baik terhadap pot dan juga etilen oksida. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan kelembapan dari produk tersebut, di mana biasanya produk tersebut memiliki waktu pengeringan yang lebih lama ataupun yang lebih tinggi. Nah, jadi kain non-woven ini dapat kita definisikan secara umum menjadi sebuah lembaran atau suatu jaringan yang melibatkan serat filamen.
jadi carbon monomer ini merupakan lembaran yang berbaik atau lembaran yang berpori, di mana bisa terbuat secara langsung dengan menggunakan serat terpisah, film plastik cair, film plastik. Nah, jadi kita bisa membuatnya tanpa perlu kita merajutkan lebih dahulu. Nah, di mana kita juga tidak perlu mengubah serat menjadi benang, gitu. Nah, kemudian terdapat juga beberapa sifat-sifat spesifik dari produk tersebut, di mana yang pertama itu ada keragaman, daya tahan, daya serap, kemudian kelembutan, kemudian retardansi api, isolasi thermal, isolasi akustik, kemudian perlindungan terhadap bakteri, dan juga perlindungan terhadap lubang bulan. Nah, di mana sifat-sifat tersebut yang dikombinasi, nah, kemudian akan membentuk suatu lain yang cocok untuk pekerjaan tertentu. Jadi penggunaan dari produk tersebut sangat baik dikarenakan dia bisa meniru tekstur, penampilan, dan juga bisa meniru kekuatan dari penggunaan kain sutra, dan juga dia memiliki karakteristik yang sangat bulky, sebulky padi yang sangat tebal. Nah, tentunya itu adalah hal yang baik, bukan? Nah, jadi carbon monomer ini merupakan kain rekayasa yang mungkin memiliki batas pemakaian, di mana biasanya bisa sekali pakai ataupun bisa juga dia sangat tahan lama, gitu. Nah, jadi dari sifat-sifat tersebutlah yang kemudian dia bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya dan menciptakan sifat lainnya yang lebih baik. Nah, kemudian penggunaan dari produk ini bisa digunakan sebagai bahan utama atau juga sebagai komponen untuk pembuatan pakaian, rambut rumah tangga, teknik, industri, dan juga beberapa bidang lainnya, terutama barang-barang konsumen. Nah, jadi bagaimana sih penerapan ataupun produk-produk dari carbon ini? Nah, jadi yang pertama itu ada kesehatan. Kesehatan itu misalnya seperti pembuatan dari tisu atau hardware yang sekali pakai, kemudian pembuatan dari pembalut luka atau kita gunakan sebagai Hansaplast, kemudian pembuatan dari barang-barang kesehatan seperti pembalut wanita ataupun popok bayi atau pakaian bayi, dan beberapa barang-barang produk lainnya. Nah, yang kedua itu ada medis. Yang medis itu misalnya seperti pembuatan dari topi bedah, kemudian baju bedah, baju isolasi, kemudian sarung tangan, kemudian penutup sepatu, dan juga beberapa produk lainnya, termasuk masker bedah yang saat ini kita sedang gunakan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada filter, misalnya ada air, kopi, kantong teh, minyak, udara, bensin, dan maupun pengolahan mineral. Kemudian yang keempat itu ada misalnya geotekstil, di mana kantong geotekstil atau aluminium atau kita kenal sebagai kantong pasir biasanya digunakan sebagai stabilizer tanah atau lapisan dasar jalan, kemudian stabilisator untuk fondasi, dan juga bisa digunakan sebagai pengendali erosi. Nah, kemudian yang kelima itu misalnya ada yang lain-lain, contohnya seperti karpet, tas belanja, tisu toilet, isi bantalan, ataupun beberapa produk lainnya. Nah, pasti penasaran kan bagaimana sih pengolahan dari produk non-woven ini? Nah, saksikan video berikut ini ya, cekidot. Pembentukan jaringan non-woven dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 metode umum. Pertama, metode dry lead. Dalam proses ini, raw fibers akan diselaraskan secara mekanis dan kemudian akan diletakkan atau raw fibers tersebut akan disebarkan ke aliran udara dan dikumpulkan di sebuah belt untuk membentuk lembaran. Ketika udara digunakan, maka proses tersebut dapat disebut sebagai proses air laid. Kedua, metode wet laid, di mana suspensi raw fibers dalam air akan diendapkan pada sabuk berpori atau porous belt untuk dapat membuat lembaran. Ketiga, metode spun melt. Dalam proses ini, polimer akan dilebur dan akan diekstruksi untuk membentuk filamen yang kemudian langsung diletakkan di atas belt untuk membentuk lembaran. Nah, 2 varian yang paling umum dari metode ini adalah spun bonding dan melt blowing. Nah, pasti tadi kalian semua sudah melihat bukan bagaimana sih metode-metode yang diperlukan dalam pembentukan produk non-woven, di mana salah satu produk dari produk non-woven tersebut adalah kertas tisu, di mana kertas tisu merupakan salah satu produk yang paling sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kertas tisu ini bisa kita buat dari menggunakan bumbu kertas asli ataupun dengan menggunakan serat daur ulang, di mana biasanya kertas tisu ini digunakan untuk pembentukan produk lain yang memiliki karakteristik atau sifat dengan memiliki kebutuhan mutu yang berbeda, misalnya seperti gramatur, ketebalan, kecerahan, dan juga beberapa sifat lainnya. Jadi kertas tisu ini memiliki karakteristik berupa lembut, halus, ringan, mudah menyerap air, kemudian tahan sobek, sekali pakai, dan juga
kumpulan kertas-kertas karton atau kumpulan kertas-kertas kantor yang merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan, atau juga bisa menggunakan serat murni, di mana serat murni ini sebagian besar didapatkan dari serat pulp yang biasanya diproduksi atau dihasilkan dari kayu lunak maupun kayu keras. Nah, jadi kertas tisu dengan kualitas yang tinggi biasanya didapatkan dari pulp dengan serat yang murni. Nah, kemudian terdapat beberapa jenis-jenis dari kertas tisu, misalnya seperti kertas tisu toilet, kertas tisu wajah, kemudian sepet meja, kemudian lap industri, dan juga beberapa jenis kertas tisu lainnya. Nah, jadi kertas tisu ini memiliki sifat utama, di mana sifat utamanya itu berupa pada daya serat dan juga kelembupannya. Nah, kemudian bagaimana sih tisu itu bisa menyerap air? Jadi hal tersebut dikarenakan selulosa mengandung bungkus hidroksil yang dapat membuktikan hidrogen antara hidrogen dengan air. Nah, oleh karena itu maka tisu bisa kita gunakan untuk menyerap keringat kita. Nah, pasti pada penasaran bukan bagaimana sih proses pembuatan dari kertas tisu ini? Nah, saksikan video berikut ini yang mengenai proses pembuatan kertas tisu toilet. Tada! Berikut ini merupakan tahapan proses dalam pembuatan tisu. Pabrik tisu. Pabrik tisu memiliki tujuan untuk menghasilkan produk tisu yang berasal dari pulp. Untuk dapat melakukannya, pabrik tisu terdiri dari 4 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu tahapan stock preparation. Tahapan stock preparation bertujuan untuk mengolah serat yang masuk dan membuat serat-serat tersebut sesuai untuk pembuatan tisu. Pada tahapan ini terdapat pula pulper feed system atau sistem umpan pulp, di mana pulp biasanya diterima di pabrik dalam bentuk ball. Serat yang terdapat di dalam pulp biasanya dikategorikan sebagai virgin fiber atau serat murni yang berasal dari batang kayu, kemudian terdapat pula recycled fibers atau serat daur ulang yang pernah digunakan untuk proses produksi sebelumnya. Ball dengan serat akan diangkut memasuki pulp dissolver, di mana pulp akan dilarutkan. Pulp yang telah dilarutkan akan dipompa ke dalam storage tower atau yang kita kenal sebagai menara penyimpanan. Dan dilanjutkan dengan tahapan pembersihan di dalam cleaner. Kemudian, pulp akan dimurnikan dalam berbagai tahapan yang bergantung pada karakteristik dari produk tisu yang akan dihasilkan nantinya. Pulp tersebut kemudian akan memasuki blanchas dan kemudian akan memasuki machine chas, sebelum pada akhirnya mencapai tahapan penyaringan atau yang kita kenal sebagai tahapan screening. Akhirnya, serat yang telah diproses akan dikirim ke dalam mesin tisu. Tahapan yang kedua yaitu tahapan mesin tisu atau tissue machine. Pada tahapan ini terdapat 6 proses utama yang diawali oleh heatbox dan diakhiri oleh reel. Pada tahapan heatbox, stok akan disemprotkan ke dalam mesin dan didistribusikan secara merata di sepanjang lebar mesin yang terdapat di dalam celah antara 2 gulungan atau rolls.
Nah, kemudian stok akan mengalir dan memasuki tahapan press section. Tahapan ini terdiri dari visconip dan suction roll. Pada tahapan ini, jaringan kertas akan ditekan dengan menggunakan visconip yang berisi elemen beban yang akan menempelkan felt dan belt pada silinder Yankee. Jaringan kertas akan dilepaskan atau dihilangkan di press nip dengan memeras air ke dalam felt. Nah, kemudian suction roll akan memiliki lubang dan akan mengeringkan felt sebelum memasuki press nip. Kemudian, stok akan mengalir dan memasuki silinder pengering atau Yankee, di mana silinder ini akan dipanaskan dengan uap di bawah tekanan dan jaringan kertas akan menempel pada permukaan panas dari silinder pengering. Kemudian air akan menguap dari jaringan kertas tersebut. Nah, terdapat pula hood, di mana di dalam proses pengeringan ini udara panas akan dihembuskan ke jaringan kertas untuk meningkatkan pengeringan. Udara yang terdapat di dalam dryer biasanya dipanaskan dengan menggunakan gas burners atau pembakar gas. Nah, selanjutnya stok akan dialirkan kembali dan memasuki tahapan creping. Struktur keriput dari kertas tisu dapat dicapai ketika jaringan kertas telah dikikir dari silinder pengering dengan menggunakan pisau baja atau steel blade. Nah, stok kemudian akan dialirkan ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan drill. Dalam tahapan drill ini, kertas tisu yang sudah jadi akan digulung menjadi gulungan jumbo besar. Nah, tahapan kedua dari proses pembuatan tisu ini telah selesai, dan kemudian kita akan memasuki tahapan yang ketiga. Nah, jadi tadi itu merupakan beberapa tahapan yang dilakukan dalam tahapan pembuatan tisu atau tissue mesin. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu rewinder. Dalam proses pembuatan tisu ini, terdapat pula penggabungan dari beberapa lapisan kertas dengan menggunakan unwind stance. Terdapat pula proses calendering untuk meningkatkan smoothness atau kehalusan pada permukaan kertas tisu tersebut. Gulungan tisu akan dipotong sesuai dengan lebar yang diinginkan dan disesuaikan dengan diameter gulungan yang diinginkan. Tahapan ini telah berakhir dan akan dilanjutkan pada tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir, di mana gulungan tisu sudah siap untuk digunakan dan akan diangkut untuk diubah menjadi lembaran tisu yang siap untuk dijual. Tahapan yang keempat yaitu tahapan konversi atau converting. Tahapan konversi adalah tempat di mana gulungan jumbo atau jumbo roll akan dikonversi atau diubah menjadi produk akhir. Pada tahapan ini, gulungan tisu yang berukuran besar akan dilepaskan. Kemudian, gulungan tisu tersebut akan dimasukkan ke dalam embosser atau laminator, tempat di mana dilakukan pencetakan lembaran tisu dengan pola yang diinginkan, dan menyatukan kembali lembaran tisu menjadi beberapa lapisan. Lembaran-lembaran tisu tersebut kemudian akan dibungkus dengan memasukkan inti karton ke dalamnya, dan kemudian keluar dari proses rewinder yang dimana dikenal sebagai lock.
Nah, kemudian akan menggunakan gergaji untuk memotong log yang berasal dari proses rewinder menjadi beberapa gulungan dengan ukuran lebar yang diinginkan. Nah, kemudian tahapan pembuatan kertas tisu toilet telah berakhir dan produk telah siap untuk dikemas serta dikirim ke beberapa toko atau stores. Nah, jadi itu tadi proses pembentukan kertas toilet. Nah, sebagai informasi tambahan, dapat kita ketahui bahwa jenis-jenis kertas tersebut diproduksi dengan parameter yang berbeda, dimulai dari perbedaan warna, perbedaan dekorasi, perbedaan tekstur, perbedaan wangi, dan juga perbedaan kelembapan. Hai, bagaimana dengan perjalananmu? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Aku jadi belajar banyak hal mengenai biopolimer. Wow, kamu sombong sekali ya. Oh iya dong, tentu saja. Namun, aku masih ada pertanyaan nih. Bagaimana sih perkembangan produk biopolimer di dunia ini? Tunggu sebentar. Apakah kamu mendengar sesuatu? Iya, saya mendengarnya. Ayo kita lihat. Hai, kamu pendatang baru ya? Iya, aku pendatang baru. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam dunia ini? Apakah kamu memiliki rasa penasaran yang tinggi? Karena biasa para pendatang baru yang masuk ke dalam dunia fantasi ini memiliki rasa haus akan pengetahuan. Ya, bisa dibilang begitu. Saat ini saya sedang penasaran mengenai pengaruh produk biopolimer. Ngomong-ngomong, selama saya ada di dunia ini, banyak sekali ahli yang saya temui. Apakah kamu juga mempunyai keahlian tertentu? Tentu saja saya punya. Dan kebetulan sekali, saya adalah salah satu ahli dalam bidang itu. Di dalam dunia biopolimer, aku memiliki peranan untuk menyampaikan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan penggunaan biopolimer di kehidupan sehari-hari. Penggunaan biopolimer ini memiliki keterkaitannya dengan teknologi yang semakin berkembang. Tentunya, akan menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki kegunaan yang bervariasi. Salah satu bentuk perwujudan dari penggunaan biopolimer ini dapat digunakan untuk menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Indonesia mengenal berbagai jenis pengembangan bahan pengemasan, dari yang sederhana seperti daun dan juga tanah liat, sampai yang modern seperti aluminium, kardus, logam, kaleng, gelas, dan plastik. Nah, plastik ini merupakan bahan pengemasan yang paling banyak digunakan dikarenakan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan bahan yang lainnya, yaitu fleksibel, transparan, tidak mudah pecah, tidak mudah korosif, dan harganya relatif murah. Namun demikian, plastik juga mempunyai kekurangan seperti tidak tahan terhadap panas, mudah mencemari produk, dan tidak mudah hancur di dalam alam. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan plastik dapat menyebabkan terjadinya banjir. Berdasarkan fakta tersebut, langkah-langkah untuk mengantisipasi pencemaran plastik dilakukan, yaitu dengan menggunakan produk kemasan yang lebih higienis dan mudah terurai di lingkungan, seperti biomaterial. Bahan pengemasan biomaterial ini dapat terbuat dari bahan-bahan pertanian yang memiliki potensial untuk dikembangkan seperti dari jagung, sagu, kedelai, kentang, tapioka, dan juga ketin. Berdasarkan potensial bahan baku polimer yang melimpah dan berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa biopolimer yang menjanjikan. Maka bahan pengemasan biopolimer ini mempunyai masa depan yang cerah. Terdapat pula beberapa perkembangan dari produk dan penggunaan produk biopolimer berupa rayon dan juga tisu yang akan saya jelaskan juga. Pasar serat rayon diperkirakan akan mencatat charge 7,8% dalam hal pendapatan. Ukuran pasar global akan mencapai 20.900 juta US dollar pada tahun 2024 dan melampaui 14.400 juta US dollar pada tahun 2019. Itu adalah peningkatan yang sangat besar, seperti yang ada di dalam grafik. Kemudian juga ada konsumsi tisu yang pertumbuhannya sangat terlihat, yaitu pada tahun 2009 yang merupakan tahun yang sangat buruk bagi industri kertas. Pasar tisu global terus berkembang, meski hanya 1,2% dibandingkan dengan peningkatan pertumbuhan tahun rata-rata 3,7%. Pada tahun 2018, konsumsi tisu mencapai 38,7 juta ton.
Padahal pada tahun 1993 pasar hanya mencapai 15,5 juta ton. Dari situ kita dapat melihat perkembangan yang sangat pesat dari pengolahan tisu, yaitu hanya dengan 25 tahun peningkatan sudah sangat tinggi. Dari grafik tersebut kita dapat melihat bahwa rata-rata konsumsi tisu untuk satu orang mencapai 5,2 kg pada tahun 2018. Grafik pertumbuhan juga menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebutuhan tisu yang bervariasi, karena setiap negara memiliki kebiasaan yang berbeda dan menggunakan produk tisu. Kemudian telah diperkirakan berdasarkan grafik, pertumbuhan penggunaan tisu akan terus meningkat, yaitu 3,3% per tahun hingga tahun 2027. Itu merupakan suatu yang sangat luar biasa. Wah, grafik pertumbuhan dan pemakaian biopolimer semakin meningkat ya. Tentu saja, karena produk biopolimer semakin banyak digunakan. Proses produksinya juga semakin banyak dikembangkan di pasar. Oh, begitu. Ya, betul. Ngomong-ngomong, aku dari tadi sudah mendapat panggilan. Aku pergi dulu ya. Terima kasih telah mendengarkanku. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye. Oke, sekarang perjalananmu sudah sangat jauh dan sekarang kita telah berada di penghujung pintu keluar dari dunia ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah mau mengunjungi dan menjelajahi dunia kami. Biopolimer adalah polimer serat alami yang bisa diproses dengan dua cara. Yang pertama dengan biologis dan disintetis oleh secara kimia. Dan aku perlu ingatkan, setelah kamu keluar dari dunia ini, aku harap kamu bisa mengembangkan teknologi biopolimer agar biopolimer terus maju dan terus berkembang. Sampai jumpa dan terima kasih.